ada tuduhan dari kaum orientalis, ada tuduhan dari orang-orang yang tidak suka Islam, yaitu tentang kenapa Nabi kita hijrah dari Mekah ke Madinah. Pertama, mereka menuduh karena Nabi takut, karena Nabi tidak punya keberanian, karena Muhammad seorang pengecut, kata mereka. Ada lagi yang mengatakan karena Muhammad itu sebetulnya tidak sabar, tidak tegar, tidak mampu untuk menanggung segala beban dakwah yang begitu berat di kota Mekah. Ada lagi yang mengatakan dengan penuh penghinaan, Muhammad itu hijrah karena kekurangan pengikut di Mekah, sehingga tidak bisa mendirikan satu daulah Islamiyah, sehingga Muhammad terpaksa mencari tempat lain untuk mendirikan daulah Islamiyah, agar Muhammad kalau punya pengikut banyak bisa punya kekuasaan, kalau sudah punya kekuasaan bisa mengumpulkan harta benda, kalau sudah bisa mengumpulkan harta benda kaya raya, Muhammad bisa pilih wanita mana saja yang diinginkannya. Dengan kata lain, mereka menuduh kalau Nabi kita hijrah hanya karena urusan tahta, harta dan wanita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua fitnah, ini semua tuduhan keji yang dilontarkan oleh orang-orang kafir, yang kemudian mulai diikuti oleh sebagian orang-orang yang mengaku Islam, yang terpengaruh dengan pemikiran kaum orientalis. Saudara, singkat saja kita jawab, andai kata apa yang mereka katakan itu benar, pertama karena Nabi itu hijrah karena beliau tidak punya keberanian, karena beliau penakut, maka jawabnya jelas sekali. Saudara, kita buka lembaran dalam sejarah, ternyata dari mulai hijrah ke Habasyah sampai hijrah ke Madinah, Nabi tidak pernah mengutamakan dirinya daripada umatnya. Saudara, ketika umat Islam mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir, Nabi meminta umat Islam yang lemah, yang dikhawatirkan akan iman dan akidahnya, untuk segera meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Nabi tidak peduli dengan keselamatan dirinya. Saudara, bahkan ketika hijrah ke Madinah, Nabi tidak hijrah lebih dulu, Nabi tidak hijrah duluan, tapi sahabatnya dulu yang disuruh berangkat ke Madinah menyelamatkan diri. Saudara, hanya beberapa gelintir sahabat dan keluarga beliau sendiri yang ditahan di kota Mekah untuk satu tujuan dakwah lainnya. Ibadallah, andai kata Nabi seorang penakut, andai kata Nabi seorang pengecut sebagaimana dituduhkan oleh mereka, niscaya Nabi akan lari lebih dulu sebelum umatnya hijrah. Saudara, tapi ternyata tidak. Kenapa Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, sahabat-sahabat Nabi yang gagah, yang ditakuti oleh orang-orang kafir, Nabi suruh berangkat duluan ke Madinah. Saudara, andai kata Nabi penakut, mestinya Hamzah dan Umar tidak disuruh berangkat ke Madinah dulu, mestinya jaga Nabi dulu, lindungi Nabi dulu kalau Nabi seorang penakut. Saudara, tapi Nabi tidak butuh dengan penjagaan Hamzah maupun Umar atau penjagaan manusia yang lainnya, karena Nabi sudah dilindungi oleh Allah. Beliau punya keberanian sajaah yang luar biasa. Maka itu sekali lagi kita catat, saudara, andai kata Nabi seorang penakut, tentu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar nggak dikasih pergi. Hei Hamzah, hei Umar, lindungi aku dulu, jaga aku dulu, jangan sampai nanti aku dilukai oleh orang-orang kafir. Tapi itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih menakjubkannya lagi, begitu setelah beliau hijrah bersama sahabat tercinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, justru putri jantung hatinya ditinggal di kota Mekah. Saudara, Sayyidatuna Fatimah Zahra itu meninggalkan putrinya di kota Mekah, resikonya besar. Saudara, kalau orang-orang kafir marah karena Nabi sudah meninggalkan kota Mekah, karena mereka gagal membunuh Nabi, mereka bisa tumpahkan kemarahannya kepada jantung hati Nabi. Saudara, mereka bisa aniaya Fatimah Zahra, mereka bisa lekehkan, mereka bisa lakukan apa saja yang mereka ingin lakukan. Saudara, apa Nabi tidak tahu resiko tersebut? Apa Nabi tidak menyadari kalau anaknya adalah
khatirin ala khatarin azim. Nabi tahu, saudara, Nabi menyadari betul kalau beliau hijrah nanti orang-orang kafir marah karena gagal membunuh beliau. Kemarahan orang kafir bisa ditumpahkan ke Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Tapi apa mau dikata, Allah harus lebih diutamakan daripada keluarga. Allah harus lebih diutamakan daripada putri tercinta. Saudara, Nabi hijrah bukan karena takut, Nabi hijrah bukan karena tidak sabar, Nabi hijrah bukan karena tahta harta dan wanita. Nabi hijrah untuk menyelamatkan dakwah, karena Nabi tidak boleh mati pada hari itu. Saudara, Al-Quran belum diturunkan 30 juz, dakwah Nabi belum selesai, Islam belum sempurna. Kalau terjadi apa-apa terhadap Nabi, maka hancurlah dakwah Islam ini, saudara. Makanya ketika beliau ingin meninggalkan rumahnya, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu diminta tidur di pembaringannya. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ya bna ammi atakhaf? Hei Ali, adakah kau takut tidur di pembaringanku? Kenapa Nabi bertanya begitu? Karena resikonya besar. Begitu Sayyidina Ali tidur di pembaringan Nabi, berselimutkan kain burdah Nabi, maka nanti orang-orang kafir begitu dobrak rumah Nabi, masuk rumah Nabi, mereka akan bunuh siapa saja yang ada di balik selimut Nabi, karena mereka anggap itu adalah Nabi, saudara. Resikonya Sayyidina Ali dibunuh, dicincang, saudara. Tapi apa jawab Ali ibn Abi Thalib ketika itu? Ya Rasulullah, ini Ali ya Rasulullah, ini cuma seorang pemuda yang bernama Ali. Kalau Ali hari ini mati dibunuh ya Rasulullah, besok akan muncul pemuda-pemuda lain yang menggantikan Ali untuk berjuang bersamamu. Tapi kalau hari ini kau yang mati, kau yang dibunuh, kemana kami mencari pengganti ya Rasulullah? Subhanallah. Jadi perginya Nabi, saudara, untuk menyelamatkan dakwah. Ini terungkap dari jawaban Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali yang mati pada malam hari itu, akan muncul pembela-pembela Nabi yang lainnya. Tapi kalau Nabi yang dibunuh, siapa yang menyempurnakan dakwah? Siapa yang menyelesaikan tugas dakwah dari Allah? Karena itu Ali boleh mati saat itu, tapi